bersyukur apa yang sudah Dia perbuat atas hidup kita dan atas Indonesia yang sudah Dia lakukan. Kita mau bersyukur. Ku mau selalu Haleluya. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Mari kita bersyukur. cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasihnya luar biasa. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Dengan
Shalom saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali kita beribadah secara online dan kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja luar biasa di negeri kita. Dan juga salam merdeka. Bersyukur negeri kita tahun ini 75 tahun walaupun dalam keadaan sulit. Kita mengerti bahwa perjuangan yang sudah dilakukan pasti Tuhan tolong untuk melewati masa-masa sulit ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas negeri kami. 75 tahun Tuhan telah menolong, menjaga, melindungi, dan kami tahu Tuhan bahwa negeri kami akan bisa melewati karena kebaikan Tuhan, karena umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kami bersama-sama menikmati kemerdekaan dan mengisinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini kami hendak menikmati firman Tuhan. Sementara firman Tuhan diberitakan, kami berdoa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan sesuatu yang masuk di dalam hati kami, yang mewahyukan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Terima kasih, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, kata merdeka adalah kata yang sangat-sangat didambakan. Saat orang berada di dalam kurungan misalkan, kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat didambakan, kemerdekaan. Merdeka adalah satu kata yang sangat-sangat mahal karena kita tahu negeri kita dibayar atau kemerdekaan itu didapat bukan dengan jalan yang mudah, tapi dengan jalan yang luar biasa, darah, pengorbanan. Dan hari ini kita mau melihat juga merdeka, saya katakan dengan kata-kata merespon dengan kasih. Karena kasihlah yang akan membuat kita bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukankah banyak orang yang saat ini berada di dalam isolasi misalkan, sangat merasakan kerinduan untuk bebas. Beberapa hari yang lalu ketika PSBB dilonggarkan, kita melihat, kita membaca bagaimana orang-orang begitu banyak yang keluar rumah karena memang dikurung atau dalam keadaan terbelenggu atau terisolasi saat tidak enak. Tapi hari ini saudaraku, kita juga mau merenungkan, bukankah banyak orang yang bebas tapi sebetulnya terikat. Banyak orang yang bisa pergi kemana saja tapi tetap dalam kesepian dan ketakutan. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana menikmati merdeka yang sesungguhnya, yaitu dengan cara merespon dengan kasih. Kita membaca dari firman Tuhan, dari sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan menarik sekali, kita akan belajar banyak dari perumpamaan ini. Saya ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ke-37. Saya akan baca sampai ayat yang ke-29 dulu, nanti kita akan kupas sebelum kita lanjutkan. Lukas 10 ayat 25. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kita bahas atau kita kupas dulu firman Tuhan sampai dengan ayat ini ya, Bapak dan Ibu. Pada ayat yang ke-25 kita melihat di sana Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan karena ada seorang ahli Taurat yang datang kepadanya. Ahli Taurat ini datang untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tentu Tuhan Yesus tahu hati manusia. Dia tahu siapa orang yang datang ini. Ya, dan orang ini seorang ahli Taurat atau seringkali juga disebut sebagai ahli hukum, lawyer, karena pada waktu itu hukum di sana menggunakan juga hukum-hukum yang berdasarkan dari Taurat sehingga keagamaan atau agama sejajar dengan ilmu hukum yang dipelajari. Nah, jadi guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu tanyanya. Menarik kalau kita perhatikan pertanyaan ini, tentu saja kita tahu, Tuhan Yesus tahu, ini pertanyaan yang kurang tepat. Sebab dia berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seolah-olah perbuatanlah yang akan menyebabkan dia memperoleh hidup yang kekal. Dia ingin bertanya, dengan perbuatan apa? Apa yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Sangat menarik, Tuhan Yesus sebagai guru yang agung, dia mengerti arah dari pertanyaan ini. Dan dia tahu bahwa ahli Taurat ini belajar banyak sekali mengenai hukum-hukum Taurat. Sehingga dia bertanya, ayat ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Menarik sekali. Tuhan Yesus tidak menceritakan atau mengajarkan panjang lebar. Tetapi dia meminta apa yang dia pelajari. Apa yang bisa dia simpulkan. Dan kemudian orang itu menjawab seperti ini, ahli Taurat itu. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ternyata ahli Taurat ini sungguh-sungguh mengerti esensi dari semua hukum Taurat yang dia pelajari. Dia memberikan esensinya bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah perintah rangkuman dari semua hukum Taurat. Dan Tuhan membenarkan, Tuhan menyetujui itu. Dia katakan, "Jawabmu itu benar. Perbuatan demikian, maka engkau akan hidup." Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua? Jadi guru ini, ahli Taurat ini, ya, bahwa dia mengerti esensi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sebagai inti semuanya. Dan ketika dia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Sebetulnya Tuhan katakan, ya, itulah yang harus diperbuat. Itulah yang menjadi jalan masuk. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pertanyaannya adalah, bisakah seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, mengasihi sesama dengan kekuatan sendiri? Tentu tidak. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu karena ketidakmampuan dan ketidakmungkinan perbuatan yang bisa menghasilkan kasih yang sejati sebelum seseorang menikmati, mengalami kasih terlebih dahulu dari kasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia sebagai perwujudan kasih Allah untuk menjadi penebus untuk setiap dosa kita. Jadi tepat bahwa jawaban yang tepat adalah tentang kasih. Yang pertama, terimalah, nikmatilah kasih Allah terlebih dahulu supaya kita dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Luar biasa apa yang Tuhan katakan. Perbuatlah maka engkau akan hidup. Garis bawah ini, perbuatlah artinya bungkus semuanya, dasari semuanya dengan kasih. Terimalah, nikmatilah kasih Allah
Bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus, berarti kita telah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus. Dan kasih itulah yang membuat kita menikmati hidup, memaknai hidup, dan melakukan segala sesuatu benar-benar hidup. Luar biasa. Nah, kemudian orang ini kemudian bertanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, dia katakan ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus menjawab tidak secara langsung, tetapi dengan sebuah perumpamaan yang menarik sekali. Kita akan pelajari dan kita akan kupas ya lebih dalam lagi. Ya, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa inti dari semuanya adalah kasih. Dan kita tahu kasih itulah yang akan membuat seseorang merdeka. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 31-32, Tuhan mengatakan bahwa kepada orang-orang yang Yahudi sudah percaya kepadanya, tetaplah dalam firman-Ku, karena firman itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Ya, kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari rasa takut tentang apapun. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menarik. Ayat 30-35 terlebih dahulu saya akan bacakan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Untuk memberikan gambaran yang sedikit lebih lengkap mengenai keadaan tempat itu, ya, tempat jalan Yerusalem ke Yeriko, kita lihat dulu klip berikut ini ya, supaya kita punya gambaran yang lebih jelas.
Nah, dari klip yang kita saksikan barusan, kita bisa punya gambaran tentang daerah atau rute dari Yerusalem ke Yeriko tersebut. Jadi, seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko karena Yerusalem lebih tinggi dan kita tahu Yerusalem adalah tempat di mana Bait Allah berada. Ya, jadi ada jalan sempit, ada jalan yang ya menurut para pembahas atau para penafsir itu adalah memang rute yang riskan, rute yang banyak penyamunnya. Jadi dikatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tidak disebutkan seorang ini apakah orang Yahudi atau bangsa apa. Tapi kalau kita melihat dia dari Yerusalem ke Yeriko, rasanya cukup kuat kalau kita bisa asumsikan dia adalah seorang Yahudi yang mungkin baru mengunjungi Bait Allah untuk pergi ke Yeriko. Nah, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kata setengah mati berarti menunjukkan bisa kita bayangkan orang itu secara kalau kita lihat selintas ya tidak bisa kita bedakan apakah dia masih bernafas atau tidak karena dia mengalami luka yang parah. Ya, dia mengalami suatu penganiayaan yang parah. Ayat 31 dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam turun berarti dari Yerusalem dia mau ke Yeriko, kemungkinan besar nih imam ini adalah pelayan dari Bait Allah. Jadi mungkin saja dia baru bertugas di Bait Allah. Ya, jadi mungkin kalau sekarang bisa kita samakan dengan seorang pembawa firman, ya, pendeta atau gembala. Ya, jadi dia selesai atau mungkin kemungkinan besar baru dari Bait Allah, mungkin baru bertugas. Dia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, sama seorang pelayan di Bait Allah. Ya, datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi bagaimana kita merespon satu keadaan, bagaimana kita melihat situasi lalu kita merespon, kita kemudian bertindak akan menunjukkan apakah kita berorientasi pada diri kita atau kita memiliki kasih. Merdeka, baiknya mari kita merespon dengan kasih dalam setiap keadaan yang kita lihat. Imam ini, Lewi ini, seorang Lewi ini yang secara status dipandang oleh masyarakat adalah seorang sebagai pelayan Tuhan. Tetapi dia memperlihatkan bagaimana dia mengabaikan, pura-pura tidak tahu. Mengapa? Tentunya karena dia mengerti ada konsekuensi, ada implikasi kalau dia menolong orang ini. Bapak dan Ibu, orang Yahudi kalau terkena kepada mayat, itu berarti dia akan najis 7 hari. Sementara dia tidak tahu ketika dia melihat ini orang apakah sudah mati atau tidak. Jadi yang dia pikirkan adalah kalau saya tolong, apa implikasinya bagiku? Maka dia berpikir, waduh 7 hari saya akan menjadi najis. 7 hari saya tidak bisa bertugas di Bait Allah. Ya, sehingga itu yang membuat dia menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Sesuatu yang bertentangan bukan dengan statusnya sebetulnya. Tetapi itulah bagaimana kita merespon keadaan. Kalau kita melihat dari sisi kepentingan kita, maka kita akan sulit untuk mau berkorban. Tetapi ayat 33 mengatakan seperti ini. Lalu datang seorang Samaria. Saya berhenti dulu dengan kata Samaria ini. Seorang Samaria itu adalah status yang sangat sulit pada waktu itu. Karena dia dianggap orang yang sangat dihindari oleh orang Yahudi. Karena Samaria ini terjadi atau orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang bauran atau merupakan asimilasi dari berbagai macam bangsa. Ya, pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel dihancurkan ya oleh Asyur. Kemudian ada banyak orang Israel dibawa dan kemudian juga ada orang-orang yang dari luar Israel datang ke Samaria, ditempatkan di sana. Dan mereka membawa agamanya, membawa dewa-dewanya, lalu terjadi percampuran di sana dengan orang-orang yang Israel yang masih tertinggal.
Sehingga orang-orang Samaria itu diidentikan dengan orang-orang yang menjadi seperti kekejian atau najis bagi orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak bergaul, tidak bertegur sapa, bahkan melihat keadaan atau melihat seorang Samaria mungkin mereka menghindari. Tetapi menarik sekali, orang ini dalam perjalanan ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, orang yang dirampok habis-habisan, orang yang setengah mati itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita garis bawahi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah ketika seorang digerakkan oleh belas kasihan. Ketika orang digerakkan oleh kasih, maka firman Tuhan katakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak melihat lagi tentang ras, tentang perbedaan. Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan ini baik-baik. Bisa jadi saudara selama ini menganggap atau merasa diri seperti orang Samaria, orang yang dihindari, orang yang tidak dikehendaki, orang yang tidak dibanggakan. Bisa jadi Anda merasa di keluarga saudara merasa tidak dikehendaki, merasa tidak dipedulikan, tidak dibanggakan oleh ayah dan ibu. Bisa jadi kehadiranmu bahkan mungkin kau mendengar bahwa sebetulnya kejadianmu atau kelahiranmu sendiri tidak diharapkan tadinya. Kau merasa bahwa engkau bukan menjadi bagian yang diperlakukan dengan sama dengan adik kakakmu. Atau saya pernah mendengar beberapa kisah, ada banyak orang yang merasa menjadi menantu yang tidak dikehendaki. Mungkin kau adalah salah satunya yang merasa seperti itu. Engkau merasa sangat dibedakan dengan ipar-iparmu. Ketika ada suatu pertemuan keluarga besar, kau mendengar bagaimana mertuamu begitu membanggakan anak yang A, ipar yang mana, tetapi mungkin tidak pernah membanggakan engkau. Sementara engkau merasa bahwa engkaulah yang paling banyak memperhatikan mertuamu, yang paling banyak mengunjunginya dan mengurusnya. Tetapi berterima kasih pun tidak, dibanggakan pun tidak. Tapi hari ini, saudara-saudaraku, perhatikan orang Samaria ini. Orang yang sebetulnya dibenci, dianggap najis. Dia bisa perkirakan bahwa orang yang tergeletak itu adalah orang Yahudi, orang yang membencinya. Tetapi apa yang dilakukannya adalah karena tergerak hatinya dengan belas kasihan. Karena itu saya ingin mengatakan ini. Biarlah hatimu dipenuhi oleh belas kasihan ilahi. Kita sudah menerima kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Dia ada dalam hati kita. Biarkan kita mendengarkan dan merasakan isi hati dari Tuhan kita yang diungkapkan oleh Roh Kudus, supaya kita memiliki isi hatinya, yaitu isi hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Karena itulah yang akan menutup segala sesuatu, karena kasih itu menutup segala sesuatu. Bahkan ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak merasa tidak dikehendaki keberadaan kita, belas kasihan itu membuat kita akan merespon dengan kasih merdeka. Kita merespon dengan kasih. Itulah yang terjadi pada orang Samaria ini. Dikatakan bahwa orang itu melihat, lalu mendekati, ia pergi kepadanya. Lalu kemudian dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur menunjukkan adalah pertolongan pertama untuk membuat luka-lukanya ya dibersihkan, dan juga semacam anestesi supaya dia tidak terlalu menderita, dan kemudian membalut luka-lukanya. Belas kasihan itulah yang membuat dia tidak peduli dengan perbedaan dan apa yang mungkin dia alami. Ya, karena status dia sebagai orang Samaria. Tetapi dia lakukan itu. Dia kemudian firman Tuhan katakan ayat 34. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bapak dan Ibu,
jalan yang kita lihat tadi, ya dalam klip kita bisa bayangkan jalan yang tidak mudah. Dia harus membawa orang yang setengah mati ini lalu mendudukkan di atas keledainya yang seharusnya bisa membuat dia lebih nyaman di dalam perjalanan. Tetapi belas kasihan membuat seseorang mau berkorban. Dia berikan waktunya yang berharga. Dia berikan perhatiannya. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Bahkan haknya dia berikan kepada orang ini, yaitu hak kenikmatan untuk melakukan perjalanan dengan keledai. Dia berikan untuk dipakai oleh orang yang menderita ini, orang yang dirampok ini. Kita bisa bayangkan bahwa perjalanan menjadi tidak mudah. Kalau itu dia tadinya dari Yeriko dan mau ke Yerusalem, berarti dia harus menarik keledainya lebih sulit karena ada orang yang harus dia jaga supaya tidak jatuh dari keledainya. Belas kasihan, kasih membuat kita mau berkorban. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi bisa kita bayangkan dia menyewa satu kamar, ya kemudian dia relakan tempat di mana dia harusnya bisa berbaring untuk menjadi tempat di mana orang ini dirawat. Bukan itu saja, firman Tuhan katakan ayat 35, kemudian keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia keluarkan uangnya, dia keluarkan waktunya, dia keluarkan semua perasaan yang seharusnya menjadi sesuatu yang lazim. Kalau dia misalkan dia berkata, ini orang dari bangsa yang biasanya membenci aku dan kemudian dia mengabaikan. Tetapi belas kasihan ilahi yang ada menyebabkan dia merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa iri, merdeka dari rasa benci, merdeka dari rasa apapun juga. Bukankah ini luar biasa? Kemerdekaan karena kita merespon keadaan, merespon sesuatu dengan kasih. Karena itu teruslah, mungkin mertuamu tidak pernah bangga dengan engkau, teruslah berikan kasihmu, berikan belas kasihanmu. Mungkin orang tuamu seringkali tidak bangga dengan engkau dan selalu membuat satu perbedaan. Jangan jangan perhatikan hal itu, karena kasih akan menutupi segalanya, akan membuat engkau tetap percaya bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang luar biasa, yang membuat engkau akan tetap mengharapkan hal yang besar dalam Tuhan dan membuat kita bisa selalu sabar di dalam menanggung segala sesuatu. Katakan ya dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kemudian saya bacakan ayat 36, ayat 37 dari Lukas 10. Yesus katakan, siapakah di antara ketiga orang ini? Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah yang menjadi perintah kerinduan Tuhan Yesus. Seperti yang dia lakukan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, di dalam Matius 9 ayat 35-36 kita membaca, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi itulah yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk melayani, dan kita tahu bahwa itu juga yang menggerakkan Yesus untuk datang dari surga ke dunia ini, belas kasihannya. Seperti yang dinyatakan mengenai belas kasihan dari Bapa Surgawi. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar dari segalanya adalah karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya.
Jadi belas kasihan pasti terhubung dengan pengorbanan. Dan satu hal yang menarik, semua itu pasti akan menghasilkan sesuatu, mengakibatkan sesuatu, sehingga barang siapa. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita lihat bahwa Allah Bapa karena kasih memberikan anak yang tunggal. Kristus Yesus karena kasih dia datang ke dunia ini dan melayani. Dan itulah juga yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Karena belas kasihan, maka dia melakukan, memberikan yang terbaik tanpa memandang siapa yang ditolongnya. Bisa jadi ketika ia kembali atau dia bertemu, belum tentu orang itu berterima kasih kepada orang Samaria ini. Belum tentu. Karena berabad-abad sudah ada perasaan benci itu. Perasaan yang tertanam begitu kuat orang Yahudi membenci orang Samaria. Tetapi dia tidak melihat dan tidak memikir-mikirkan apa yang akan dia dapatkan. Karena yang penting adalah tunjukkan belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Jadi saya memberikan kepada kita semua untuk terus berbuat baik, berbuat belas kasihan kepada setiap orang yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, jadi berilah dirimu dipakai sebagai saluran kasih-Nya. Roh Kudus memberikan belas kasihan kepada seseorang. Mungkin hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau teringat tentang seseorang yang mungkin begitu membenci engkau, begitu sentimen dengan engkau. Bisa jadi dalam keluargamu sendiri, bisa jadi dalam keluarga besar atau kerabatmu. Tapi hari ini ketika Roh Kudus mengingatkan seseorang untuk engkau berikan menjadi target kasih Kristus, tunjukkan. Investasikan waktu, perhatianmu. Biarlah Roh Kudus yang membuat kita mengerti. Melalui kita lakukan itu, malah kita akan terbebas dari rasa takut, rasa benci. Karena merespon dengan kasih berarti kita merdeka. Kita merdeka, merespon dengan kasih. Terakhir saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Tentu saja Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua, kita melakukan itu semua tanpa pamrih, tanpa berpikir apakah kita akan mendapatkan sesuatu. Bukan, kasih yang tulus, kasih yang sebenarnya. Tidak, pasti tidak mengharapkan sesuatu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan yang melihat, Tuhan yang membuat kita bisa berbelas kasihan. Menyatakan firman-Nya bahwa siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak peduli siapapun dia, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Itulah jalan berbahagianya kita, yaitu berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita merdeka, merespon dengan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami tentang belas kasihan, yaitu jalan yang sudah Engkau lakukan, yaitu jalan yang sudah Engkau buktikan dengan datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kami semuanya orang-orang berdosa mendapatkan jalan keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih kami sudah menerima dan menikmati kasih yang ilahi yang luar biasa itu, dan kami mau menjadi penyalur-penyalur kasih Kristus, berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, percaya kepada Kristus dan mengerti bahwa hidup yang sebenar-benarnya hidup ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kepada setiap orang yang saat ini sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak mudah karena dibuat atau juga diperlakukan berbeda, diperlakukan tidak adil, dibenci, dihindari. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan urapan-Mu untuk mereka bertindak sebagai anak-anak-Mu, menyalurkan belas kasihan ilahi kepada orang-orang siapapun, bahkan orang-orang yang membenci itu. Terima kasih kekuatan yang dari Tuhan
atas kami semua. Terima kasih karena kami adalah garam, kami adalah terang, di mana kami bisa memancarkan kasih-Mu dan memancarkan anugerah besar keselamatan yang dari Tuhan boleh terrefleksi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati-mu. Tuhan memandang engkau sebagai anak-anak yang terkasih, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati semua usahamu, dan memberkati setiap hubungan yang kau bina. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi pada anak-anakmu, pada keluargamu, pada hubungan-hubungan yang kau bina, dan engkau dianugerahkan hikmat di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi terus naik dan tidak turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor, memberikan pengaruh yang semakin luar biasa dimanapun kau berada, menjadi saksi Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Berkat Tuhan atas engkau dari sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus tidak pernah berhenti membanjiri engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you.